Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kita sudah berada pada penghujung minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, dan hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan sesuatu yang sebenarnya kalau saya baca ayat ini bergidik bulu kuduk saya. Mengapa demikian? Begitu luar biasanya Yesus dihina, tetapi sebaliknya Yesus dihina supaya kita dipermuliakan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar. Engkau sudah dipermalukan supaya kami dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius. Ya. Injil Matius pasalnya ke-26, ayat 66 sampai 68. Matius 26 ayat 66 sampai 68, demikian bunyi firman Tuhan. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Amin. Saudara pemirsa, saya tidak bisa bayangkan kalau dia ditinju dan dipukul dan dia tidak bisa lihat, berarti matanya ditutup. Cobalah kita bayangkan, begitu orang manusia begitu jahatnya ya. Oleh karena itu kalau kita mendengar sekarang ini ada orang yang tidak tahu apa kata orang, hanya gara-gara ada orang teriak maling-maling dipukul. Padahal dia sedang bawa pakai sepeda mau jualan. Oh saudara-saudara sekalian, inilah contoh dari kehidupan manusia yang makin hari makin rusak moralnya di tengah-tengah dunia ini. Nah, tetapi ada satu yang kita mau perhatikan betul-betul di sini. Ya, Yesus betul-betul sudah menggantikan kita secara utuh. Kepalanya dimahkotai duri, kepalanya yang mikirkan bagaimana supaya orang mau selamat, mau terima dia, dan lambungnya ditusuk. Ini ada hati di sini. Lambungnya ditusuk dengan tombak. Dan kenapa? Hatinya itu yang memikirkan, hatinya yang penuh pengampunan. Saudara sekalian, masih ingat dia mengampuni perempuan yang kedapatan berbuat zina itu, saudara sekalian? Saya tidak bisa membayangkan dalam hal itu. Kemudian tangannya dipaku di kayu salib. Tangannya itu buat apa? Tangannya itulah yang menyembuhkan mata orang buta. Tangannya itu yang diulurkan kepada orang kusta sehingga sembuh. Dan banyak lagi contoh yang lain. Kakinya dipaku di kayu salib. Dan sebentar silakan baca itu Lukas pasal 8 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa Yesus pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk memberitakan kabar baik, berita sukacita, berita kemenangan, yaitu keselamatan di dalam Dia. Oh, saudara-saudara sekalian, saya tidak bisa bayangkan di sini bagaimana Dia diludahi, dipukul sedemikian rupa. Oleh sebab itu, mari kita sekarang sadar bahwa Yesus benar-benar sudah memikul apa yang paling memalukan kita. Yesus sudah pikul segala hal yang membuat kita tidak berani keluar rumah karena dipermalukan. Ada pasangan yang mempermalukan pasangannya sendiri. Dunia ini memang sudah rusak. Tetapi percayalah, di balik itu semua Tuhan Yesus mau mengembalikan apa yang mempermalukan kita. Justru dibalikkan Yesus mempermuliakan hidup kita. Apalagi dia difitnah sedemikian rupa. Di sini dia difitnah duluan. Dan kemudian apa?
Dia difitnah supaya kita dipercayai oleh orang. Jadi semua yang terbalik dibuat oleh Yesus supaya kita mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan mata Tuhan dan mata manusia. Saya tidak bisa bayangkan Yesus yang begitu baik. Pengikutnya saja ada 5.000 orang, pengikut fanatiknya. Sekarang dipermalukan sedemikian rupa. Sebenarnya itulah latar belakang mengapa sampai Petrus ketangkap dan kemudian dia menyangkal Yesus. Ya. Oleh karena dia melihat bagaimana Tuhan Yesus ditampar, dibuat apa lagi? Mulutnya yang memberitakan kebenaran. Jadi oleh karena itu pesan saya hari ini, mari kita ingat di sini bahwa Yesus dipermalukan supaya kita dipermuliakan. Yesus dihina supaya kita dihargai. Yesus diludahi supaya kita apa? Kita dihormati. Jadi jangan pernah lupa prinsip-prinsip ini sehingga sepanjang bulan ini terutama sampai nanti akhir bulan dan awal bulan April kita mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Jangan pernah lupa bahwa Yesus sudah buat segala-galanya untuk kita diselamatkan, untuk kita dihargai orang, untuk kita menjadi pribadi yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan kepada kami semua. Kami berdoa, Engkau sudah begitu dihina supaya kami dipermuliakan. Engkau dipermalukan supaya kami dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan sikap itu dalam hati dan pikiran kami, supaya ketika kami berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, kami tetap hidup berkemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.